Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Alia dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Prodi Bimbingan Konseling Islam. NIM saya 04030321 Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah pengantar psikologi dengan judul Berpikir dan Intelijensi. Berpikir. Pengertian berpikir di sini adalah berpikir merupakan aktivitas psikis yang internasional dan terjadi apabila seseorang menjumpai problema yang harus dipecahkan. Adapun pengertian lain tentang berpikir, yaitu daya jiwa kita yang dapat meletakkan hubungan-hubungan antara ketahuan-ketahuan kita dan hubungan-hubungan yang terjadi seperti hubungan sebab musabab, hubungan tempat, hubungan waktu, dan hubungan perbandingan. Adapun macam-macam berpikir. Macam-macam berpikir dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah berpikir secara autistik atau melamun. Dan yang kedua adalah berpikir realistis, nalar atau reasoning. Yang dimaksud berpikir autistik melamun di sini adalah orang melarikan diri dari kenyataan dan melihat hidup sebagai gambar-gambar fantasi. Kemudian yang kedua, yang dimaksud dengan berpikir realistis, nalar atau reasoning di sini adalah berpikir dalam rangka menyesuaikan diri dengan dunia nyata. Kemudian berpikir realistis, nalar atau reasoning dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah deduktif, kemudian yang kedua adalah induktif, dan yang ketiga adalah evaluatif. Yang dimaksud dengan deduktif adalah mengambil dua kesimpulan dari dua pernyataan, dimulai dari sesuatu atau hal-hal yang umum, kemudian ke hal-hal yang khusus. Kemudian yang kedua adalah induktif. Yang dimaksud dengan induktif di sini adalah mengambil dua kesimpulan dari dua pernyataan yang dimulai dari yang khusus kemudian ke hal-hal yang umum. Kemudian yang ketiga adalah evaluatif. Evaluatif di sini berarti dengan berpikir secara kritis. Kemudian kita akan membahas tentang proses berpikir. Proses berpikir dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah menetapkan masalah. Yang kedua adalah menimbang-nimbang hal yang relevan. Yang ketiga adalah merumuskan hipotesa atau yang dimaksud dengan dugaan. Dan yang keempat adalah verifikasi atau melakukan pengecekan. Yang dimaksud dengan menetapkan masalah di sini adalah dengan cara melalui bayang-bayang, namun konkret. Kemudian yang kedua adalah menimbang-nimbang hal-hal yang relevan. Maksudnya di sini adalah bayang-bayang atau tanggapan-tanggapan tidak begitu konkret, jadi samar. Kemudian yang ketiga adalah merumuskan hipotesa atau dugaan. Yang dimaksud dengan dugaan atau hipotesa di sini adalah orang telah menggunakan pengertian yang tergolong. Kemudian yang akan kita bahas adalah tingkatan berpikir. Dalam berpikir terdapat suatu tingkatan, yakni yang pertama adalah tingkatan berpikir secara konkret. Yang kedua adalah tingkatan berpikir secara skematis, dan yang ketiga adalah tingkatan berpikir abstrak. Selanjutnya kita akan membahas tentang bentuk-bentuk berpikir. Dalam berpikir terbagi lagi menjadi bentuk-bentuk berpikir. Di antaranya adalah berpikir dengan pengalaman, kemudian berpikir dengan representatif, kemudian berpikir dengan reproduktif, dan yang keempat adalah berpikir dengan kreatif. Apa yang dimaksud dengan berpikir dengan pengalaman? Berpikir dengan pengalaman yaitu pengalaman pemecahan masalah yang sedang terjadi atau masalah yang sedang dihadapi. Kemudian berpikir dengan representatif. Berpikir dengan representatif di sini adalah sangat tergantung pada ingatan-ingatan dan tanggapan-tanggapan saja. Tanggapan-tanggapan dan ingatan-ingatan ini digunakan
untuk memecahkan masalah yang sedang kita hadapi atau yang sedang seseorang hadapi. Kemudian yang ketiga adalah berpikir dengan reproduktif. Yang dimaksud dengan berpikir reproduktif di sini adalah tidak menghasilkan sesuatu yang baru, tetapi hanya sekedar memikirkan kembali dan mencocokkan dengan sesuatu yang telah difikirkan sebelumnya. Kemudian yang keempat adalah berpikir dengan kreatif atau secara kreatif. Yang dimaksud dengan berpikir kreatif di sini adalah dapat menghasilkan sesuatu yang baru, menghasilkan penemuan-penemuan yang baru. Berpikir realistis di sini dibagi lagi menjadi 5. Yang pertama adalah orientasi, kedua adalah preparasi, yang ketiga adalah inkubasi, keempat adalah luminasi, dan yang kelima adalah verifikasi. Kemudian kita akan membahas tentang fungsi berpikir. Dalam berpikir terdapat fungsi-fungsi. Di antaranya adalah membentuk pengertian, kemudian membentuk pendapat, kemudian membentuk kesimpulan. Yang dimaksud dengan membentuk pengertian di sini adalah suatu perbuatan dalam proses berpikir dengan memanfaatkan isi ingatan bersifat real, abstrak, dan umum serta mengandung sifat-sifat hakikat sesuatu. Menurut macamnya, pengertian dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah pengertian pengalaman, kemudian pengertian kepercayaan, dan yang ketiga adalah pengertian logis. Yang dimaksud dengan pengertian pengalaman contohnya seperti pengertian kursi. Kemudian pengertian kepercayaan contohnya seperti pengertian atas kepercayaan seseorang atau manusia atau makhluk kepada Tuhan. Kemudian yang ketiga adalah pengertian logis. Pengertian logis di sini seperti menganalisa tentang manusia, bahwa manusia adalah makhluk yang dapat berpikir atau makhluk yang berpikir. Kemudian yang kedua adalah membentuk pendapat. Yang dimaksud dengan membentuk pendapat di sini adalah hasil pekerjaan pikir dalam meletakkan hubungan antara tanggapan yang satu dengan yang lain dan dinyatakan dalam suatu kalimat. Ada 2 macam pembentukan pendapat. Yang pertama adalah pendapat yang bernilai positif dan yang kedua adalah pendapat yang bernilai negatif. Pendapat yang positif ialah pendapat yang menggabungkan, seperti contohnya anak laki-laki, anak Pak Ahmad yang pincang, yang sekarang kelas 5 SD, yang nakal sekali adalah Ahmad. Kemudian yang kedua adalah pendapat yang negatif. Yang disebut dengan pendapat negatif di sini adalah pendapat yang menceraikan. Misalnya Ahmad, yang anak Pak Ahmad, yang pincang, yang sekarang 5 SD adalah nakal sekali. Kemudian yang ketiga adalah membentuk kesimpulan. Yang dimaksud membentuk kesimpulan di sini adalah membentuk pendapat yang berdasar atas pendapat-pendapat lain yang sudah ada. Adapun gangguan dalam berpikir. Di sini saya akan mencontohkan salah satu dari gangguan berpikir. Contohnya adalah obsesi. Obsesi pengepungan. Penderita seolah-olah dikepung atau dicengkram oleh pikiran-pikiran tertentu yang tidak masuk akal atau tidak logis. Ini adalah salah satu gangguan dalam berpikir. Kemudian yang akan kita bahas adalah inteligensi. Inteligensi di sini adalah kemampuan umum mental individu yang tampak dalam caranya bertindak atau berbuat, atau dalam memecahkan masalah, atau dalam melaksanakan suatu tugas. Inteligensi merupakan suatu kemampuan mental individu yang ditunjukkan melalui kualitas kecepatan, ketepatan, dan keberhasilannya dalam bertindak, berbuat, atau memecahkan masalah yang dihadapinya. Makin tinggi taraf kemampuan inteligensi seseorang, akan makin cepat, makin tepat, dan makin berhasil penuh dalam bertindak, berbuat, atau memecahkan masalah.
Jadi ini pengertian dalam inteligensi atau pengertian dari kata intelijensi. Adapun karakteristik dari inteligensi diantaranya adalah inteligensi berbahasa, inteligensi logis, inteligensi matematis, inteligensi visual, inteligensi musikal, inteligensi kinestik tubuh, inteligensi intrapersonal, inteligensi interpersonal, inteligensi naturalis. Yang dimaksud dengan inteligensi berbahasa adalah kemampuan-kemampuan berpikir dengan kata-kata, seperti kemampuan untuk memahami dan merangkai kata-kata dan kalimat baik lisan maupun tertulis. Seperti contohnya senang membaca buku atau apa saja, bercerita atau mendengar. Kemudian senang berkomunikasi, berbicara, berdialog, berdiskusi, dan senang berbahasa asing. Kemudian inteligensi logis matematis. Inteligensi logis matematis merupakan kemampuan berpikir dalam penalaran atau menghitung. Seperti contohnya senang bereksperimen, bertanya, menyusun, atau merangkai teka-teki. Senang dan pandai berhitung dan bermain angka. Kemudian inteligensi visual spasial, yaitu kemampuan berpikir dalam citra dan gambar. Contohnya seperti senang merancang, sketsa, gambar, desain grafik, dan lain-lain, serta peka terhadap citra, warna, dan sebagainya. Kemudian inteligensi musikal. Inteligensi musikal di sini maksudnya adalah kemampuan berpikir dengan nada, ritme, irama, dan melodi, juga pada suara alam. Seperti contohnya pandai mengubah atau menciptakan musik, gemar mendengar, dan atau memainkan alat musik. Senang dan pandai bernyanyi, bersenandung. Kemudian inteligensi kinestik tubuh. Yang dimaksud dengan inteligensi kinestik tubuh di sini adalah kemampuan yang berhubungan dengan gerakan tubuh, termasuk gerakan motorik otak yang mengendalikan tubuh, seperti senang menari, acting, dan sejenisnya, pandai dan aktif dalam olahraga tertentu, mudah berekspresi dalam tubuh. Kemudian inteligensi intrapersonal. Yang dimaksud dengan inteligensi intrapersonal di sini adalah kemampuan berpikir untuk memahami diri sendiri. Seperti contohnya adalah mampu menilai diri sendiri. Kemudian mudah mengelola dan menguasai perasaannya. Kemudian sering mengamati dan mendengarkan. Kemudian inteligensi interpersonal. Yang dimaksud dengan inteligensi interpersonal di sini adalah kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain. Jadi bersosialisasi. Seperti contohnya dalam mampu berorganisasi, mampu bersosialisasi, dan senang berkomunikasi verbal dan non-verbal. Kemudian peka terhadap teman. Jadi peka terhadap teman ini termasuk dalam inteligensi interpersonal. Kemudian yang terakhir adalah inteligensi naturalis. Yang dimaksud dengan inteligensi naturalis di sini adalah kemampuan untuk memahami gejala alam. Seperti contohnya sering senang terhadap flora dan fauna, kemudian pandai melihat perubahan alam, dan senang kegiatan di alam bebas atau alam terbuka. Kemudian yang akan kita bahas selanjutnya adalah faktor pembentukan inteligensi. Faktor-faktor pembentukan inteligensi terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah faktor pembawaan, kemudian faktor kematangan, dan yang ketiga faktor minat, kemudian yang terakhir adalah faktor kebiasaan. Kemudian akan kita jabarkan tentang faktor-faktor pembentukan. Yang pertama adalah faktor pembawaan. Yang dimaksud dengan faktor pembawaan adalah kesanggupan atau potensi yang dibawa sejak lahir yang merupakan bahan dasar perkembangan. Jadi ini sudah terdapat dari sejak lahir atau sudah terbawa dari sejak lahir. Kemudian yang kedua adalah faktor kematangan.
Faktor kematangan di sini maksudnya adalah kesiapan suatu fungsi atau potensial untuk dikembangkan. Kemudian yang ketiga adalah minat, faktor minat. Faktor pembentukan minat. Faktor pembentukan minat di sini adalah sikap senang kepada sesuatu hal. Minat ini akan berfungsi sebagai pendorong seseorang untuk berbuat atau berusaha dalam mencapai suatu tujuan atau suatu keinginan. Minat ini sebagai faktor psikologis akan mempengaruhi proses pembentukan atau perkembangan. Kemudian yang terakhir adalah faktor kebiasaan. Yang dimaksud dengan faktor kebiasaan adalah kondisi psikologis yang akan mempengaruhi sikap, performance, atau aktivitas dalam mewujudkan dirinya. Cukup sekian presentasi dan penjelasan dari saya tentang mata kuliah pengantar psikologi dengan judul berpikir dan intelijensi. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.